Hai sahabat TV10, kali ini TV10 menyajikan program baru untuk kalian semua nih, yaitu Dapur Ekspres Masak Cepat Nikmat Pasti, yang akan menyajikan informasi tentang sejarah dan cara membuat makanan. Nasi liwet dan nasi uduk sebenarnya sangat mudah diketahui. Nasi liwet dan nasi uduk adalah dua hidangan nasi yang populer di Indonesia. Meskipun nasi liwet dan nasi uduk terbuat dari beras yang dimasak dengan santan, ada sedikit perbedaan dalam cara memasaknya. Nasi liwet biasanya dimasak dengan campuran rempah-rempah seperti daun pandan, serai, dan cabai rawit yang diiris halus, serta dicampur bersama air santan kelapa sehingga memiliki aroma yang kuat dan lezat. Disajikan di atas daun pisang dan biasanya dilengkapi dengan lauk seperti ayam atau ikan, serta sambal dan acar mentimun. Kali ini kita akan membahas sejarah dan cara membuat makanan nasi liwet dan nasi uduk. Langsung saja simak informasinya. Nasi liwet merupakan hidangan khas Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Ada dua versi nasi liwet, diantaranya nasi liwet khas Solo dan nasi liwet Sunda. Sebelum membuat nasi liwet, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sejarahnya. Sebab untuk penyajiannya sangat berbeda antara nasi liwet Solo dan Sunda. Di Jawa Barat, ada nasi liwet Sunda yang disajikan beralaskan daun pisang dan dimakan secara bersama-sama. Biasanya, nasi liwet disajikan dengan aneka lauk seperti ikan hingga petai. Sedangkan di Jawa Tengah, ciri khas dari nasi liwet Solo yakni dengan nasi dengan bumbu gurih dan disiram dengan kuah sayur labu siam. Namun, hidangan nasi liwet juga terkadang terdiri dari nasi gurih yang disajikan bersama sayur lodeh labu siam, ayam suwir, telur kukus, dan dimakan dengan kerupuk rambak. Setiap daerah memiliki nasi liwet khasnya tersendiri. Nasi liwet menjadi salah satu makanan tradisional yang cara pembuatannya tertulis dalam Serat Centini. Serat Centini sendiri merupakan salah satu karya sastra terbesar dengan penggunaan aksara Jawa dalam penulisannya di dunia. Karya ini termasuk dalam kesastraan Jawa Baru yang juga sering disebut sebagai Suluk Tambang Laras atau Suluk Tambang Raras Among Raka, dan ditulis pada 1814 hingga 823 Masehi silam. Serat Centini sendiri menjadi karya sastra Jawa yang di dalamnya terdapat informasi mengenai sejarah kehidupan di Pulau Jawa, ilmu pendidikan, arsitektur, ilmu alam, filsafat, agama, makanan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Gaya penyampaian dalam penulisan nasi liwet sendiri berbentuk tembang atau suluk. Dalam naskah Centini, penulisannya dikelompokkan menurut jenis tembangnya. Hal ini dimaksudkan agar ilmu pengetahuan serta kebudayaan Jawa tidak punah. Makanan nasi liwet asli Solo sendiri ada dalam tulisannya pada tahun 1819 Masehi. Nasi liwet mulanya dibuat oleh penduduk asli Jawa yang mengalami bencana alam gempa bumi besar. Sehingga pembuatannya pada saat itu dikaitkan dengan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Jawa. Nasi liwet saat itu dianggap sebagai penolak bala saat terjadi bencana. Bahkan, saat proses pembuatannya, dilakukan pembacaan lantunan doa-doa kepada Tuhan agar diberikan keselamatan dan terhindar dari segala bencana. Nasi liwet disebut-sebut pertama dibuat oleh masyarakat biasa di Desa Menuran, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menu nasi liwet atau sego liwet ini biasanya dimasak oleh masyarakat Desa Menuran untuk disajikan pada saat acara syukuran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak keluarga yang mengadakan acara syukuran dapat mencapai hal-hal yang mereka inginkan sekaligus diberikan keselamatan. Makanan tradisional nasi liwet mulanya dibuat di Desa Menuran sudah dimulai sejak 1582 Masehi silam, yakni saat Kerajaan Mataram Islam berdiri. Saat itu, masyarakat Jawa meyakini bahwa Nabi Muhammad menyukai nasi samin yang salah satu bahannya dari minyak samin.
Minyak samin sendiri terbuat dari lemak susu sapi. Akhirnya, masyarakat mulai merefleksi kecintaannya sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan membuat nasi gurih atau sego gurih yang dimasak dengan santan untuk mengganti minyak samin. Pada 1934, warga desa Menuran mulai mengenalkan nasi liwet ala Menuran di wilayah Solo dan Surakarta. Sehingga banyak orang mulai mencicipinya. Kelezatan nasi liwet ini semakin meluas, terutama di kalangan masyarakat biasa. Bahkan, nasi liwet saat ini tidak hanya menjadi makanan sehari-hari di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga menjadi hidangan favorit kaum ningrat, Keraton Mangkunegaran, dan Kasunanan Surakarta. Hidangan nasi liwet dari desa Menuran mulai dikenal di kalangan istana sejak masa pemerintahan Sri Susunan Pakubuwono ke-9, Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1861 hingga 1893 atau sekitar abad ke-19. Biasanya, nasi liwet disajikan pada acara-acara besar di keraton, misalnya saat peringatan Maulid Nabi. Cara membuat nasi liwet, bahan-bahan 400 gram beras putih, 2 lembar daun salam, 2 batang serai lalu dikeprek, air secukupnya, santan instan, bahan areh putih, ada 2 butir putih telur, garam secukupnya, santan secukupnya. Cara membuatnya, cuci beras hingga bersih, lalu masukkan ke dalam rice cooker dan diberi air. Lalu, tambahkan santan, garam, serai, dan daun salam. Setelah itu, aduk hingga rata dan meresap dengan sempurna dan didiamkan. Sambil menunggu, buatlah areh putih, yakni dengan campuran semua bahan dan masak dengan api kecil, dan kemudian aduk-aduk hingga mengental dan disisihkan. Dan nasi liwet pun jadi. Sajikan dengan sambal goreng cipang, opor ayam suwir, telur pindang, dan siram areh putih di atasnya. Ready? Let's go.
Jangan kemana-mana ya Sobat Dapur Ekspres, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang sejarah dan cara membuat nasi uduk. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di Dapur Ekspres, masak cepat, nikmat pasti. Kita lanjut lagi ya, dengan informasi sejarah dan cara membuat nasi uduk. Langsung saja kita simak informasinya. Nasi uduk terkenal sama cita rasa gurihnya. Berbeda dengan nasi putih biasa, nasi uduk ini memang punya ciri khas dengan rasa gurih nikmat, ditambah aroma harum yang bikin perut seketika jadi lapar. Warnanya memang putih biasa, tapi teksturnya berbeda karena tidak lembek atau benyek, serta jadi lebih buyar dan nikmat dikunyah. Teknik masak beserta bumbu santan, rempahnya itulah yang membuat rasanya sangat gurih serta harum aromatik. Apalagi kalau dihidangkan bersama lauk pauk seperti ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, dan sambal, bakalan bikin nafsu makan naik berkali lipat deh. Masyarakat di Betawi sering menyantap nasi uduk dengan sedikit kuah dari semur jengkol. Belum diketahui pasti kapan nasi uduk mulai masuk dan jadi konsumsi masyarakat Indonesia. Tetapi beberapa sumber mengatakan nasi uduk sudah ada sejak abad 14 sampai 16 Masehi. Perdagangan antar bangsa saat itu membuat orang-orang Melayu dari Malaka dan Sumatera singgah di pelabuhan Sunda Kelapa, cikal bakal Jakarta saat ini. Selain membawa aneka barang dagangan, mereka juga memperkenalkan jenis kuliner nasi yang diolah menjadi sangat gurih. Inilah yang dianggap awal mula nasi uduk di Betawi sampai saat sekarang. Tetapi ada juga versi lain berdasarkan abad Tanah Jawi yang menyebut kalau nasi uduk berasal dari kebiasaan Sultan Mataram. Saat itu Sultan dari Mataram sangat gemar menyantap nasi khas Timur Tengah seperti kebuli atau biryani yang memang sudah dibuat gurih. Tetapi karena sulit mencari bahan-bahan masaknya, akhirnya digantikan dengan beras dan bumbu-bumbu lokal yang menciptakan kreasi mirip nasi uduk. Filosofi pemberian uduk sendiri kembali belum ada yang mengetahui secara pasti nama uduk berasal dari mana. Tapi sumber pertama menyebut berasal dari bahasa Sunda yang berarti mengaduk atau mencampur jadi satu. Hal ini bisa dipahami karena memang cara pembuatan nasi uduk yang mengaduk dan mencampur nasi setengah matang dengan santan serta aneka bumbu rempah jadi satu. Di sisi lain, kata uduk sendiri merujuk pada makna susah atau masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dahulunya, nasi uduk dianggap makanan kelas bawah karena jadi menu makanan wajib para petani desa yang hendak pergi ke sawah maupun ladang. Sampai saat ini, nasi uduk memang jadi simbol sarapan masyarakat lokal kelas pekerja sebelum berangkat ke kantor. Meskipun beberapa restoran elit mulai menyajikan juga menu nasi uduk ke dalam daftar menunya.
Cara membuat nasi uduk. Untuk bahan-bahan, siapkan 500 gram beras, 900 ml santan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun pandan, 2 butir cengkeh, 2 batang serai, setengah sendok makan garam, 80 gram bawang merah, 40 gram bawang putih yang sudah dihaluskan, dan 2 sendok makan minyak untuk menumis. Cara membuatnya, siapkan semua bahan, tumis bawang putih, bawang merah, dan batang serai hingga harum. Masukkan santan kental, lalu masukkan daun pandan dan garam, lalu aduk hingga merata. Tanak nasi pada magicom, lalu tuangkan santan yang sudah dimasak ke dalam magicom. Aduk hingga merata dan tunggu hingga nasi matang. Angkat nasi uduk yang telah matang, sajikan dengan ditambahi taburan bawang merah goreng. Nasi uduk siap untuk disajikan. Tidak terasa, Dapur Ekspres sudah menemani kalian. Kini saatnya Dapur Ekspres pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di program acara ini. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Dapur Ekspres, masak cepat, nikmat pasti.